Maka jadilah istri cerdas. Jangan istri kalau sudah lagi Masya Allah, libur buat kopi, liburnya dengan suami, sampai suami itu Masya Allah stres. Anda bisa menyenangkan dengan diri Anda, mohon maaf, mufakhadah di antara dua paha, yang penting tidak masuk wilayah itu. Atau apa saja, mohon maaf ini saya sampaikan majelis mulia, sebab banyak wanita gayanya sih, modelnya kayak hebat-hebat, tapi Masya Allah bikin stres suami. Hati-hati itu, hei para wanita, sadar. Senangkan suamimu dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, dengan tanganmu, dengan apapun. Yang penting kalau Anda haid jangan masuk wilayah itu. Sebab kadang suaminya sampai ngenes sudah tidur, masak diwakin kopi enggak, sarapan enggak, bang beli makan di warung aja bang, yang ngoroknya yang digedekan. Wahai para istri yang solehah, Anda harus aktif dan inovatif, ada ide-ide untuk menyenangkan suami. Adapun masalah mohon maaf yang ditanyakan dengan mulut, ketahuilah, hei para suami, engkau tidak boleh memaksa istrimu untuk melakukan itu, karena belum tentu dia nyaman. Kalau dia merasa jijik, Anda tidak boleh paksa, haram. Atau sebaliknya, tidak boleh egois seorang suami, harus kau lakukan, tidak. Kenapa? Mohon maaf, karena itu adalah wilayah yang bukan wilayah bersih. Wilayahnya orang dari makanan yang bersih dibuang lewat mana? Lewat itu. Akan tapi kalau memang ada orang, seorang wanita yang mau melakukannya misalnya, atau sebaliknya, bagaimana, apakah boleh? Ketahuilah, di situ ada cairan yang najis. Air mani tidak najis, khilaf di antara ulama. Madhab Syafi'i najis, tapi cairan selalu najis. Maka kalaupun seandainya harus melakukan, mohon agar tidak ditelan. Karena itu adalah, jangan sampai karena itu najis, tidak usah ditelan cairan-cairan. Adapun masalah air mani adalah khilaf di antara ulama, akan tapi boleh seorang suami, seorang istri melakukan yang demikian, tentu dengan keridhaannya dan tentunya dengan waspada. Tidak boleh sampai ada masuk ke dalam perutnya sesuatu, karena itu ada madhi sebelum mani adalah najis, cairan-cairan sebelum mani adalah najis. Dan wahai para suami dan para istri, yuk kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, akhlaklah yang baik. Dan kenapa biasanya ada pertanyaan yang demikian ini? Kenapa? Naudzubillah, ada yang ditonton yang salah, gurunya salah, dari film-film yang ngaco itu ditiru, sehingga dia bingung untuk menyelesaikan urusan pribadinya dengan cara ini, cara itu. Tidak ada cara yang lebih indah dan diajarkan Nabi. Seorang laki-laki duduk di perempatan istrinya, maksud duduk di atas perut istrinya, di atas ini, itu adalah cara yang paling bagus. Nggak usah macam-macam, petunjuk dari Nabi. Itu hanya gara-gara sering nonton film kotor, makanya banyak pertanyaan aneh. Tapi pun harus dijawab, harus dijawab, harus dijawab, selesai. Semoga Allah bisa menjadikan Anda orang yang bisa menyenangkan. Termasuk wahai para suami, mungkin ada seorang suami yang mohon maaf, ada bermacam-macam sebab, ada ejakulasi dini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketahuilah, jangan biarkan istrimu terlantar. Dia bisa senang dengan jemarimu, dengan tanganmu, dengan Anda, dengan apapun, dengan cumbuanmu. Jangan sampai menjadi seorang suami egois. Dan Nabi marah. Nabi marah dengan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya, nggak pakai muqaddimah.